Halo Gensud, gimana kabarnya? Mau tahu kabar tentang Unsud? Kita kembali akan berbincang santai di acara podcast Kabar Unsud. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan membincang tentang program studi di Universitas Jenderal Sudirman. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita salah satu koordinator program studi S1 di Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Prof. Lukas. Ya, beliau adalah koordinator program studi S1 proteksi tanaman. Kita akan sapa dulu Prof. Lukas. Sehat Prof. Lukas? Sehat. Alhamdulillah ya. Prof. Lukas, kita akan berbincang santai tentang program studi baru di Fakultas Pertanian ya. Okay. Ya, kita akan sedikit ingin mengetahui tentang program studi ini gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kepada kita tentang sejarah berdirinya program studi proteksi tanaman ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dadang. Program studi pertama yang ada di Fakultas Pertanian itu adalah program studi hama dan penyakit tumbuhan. Program studi ini berdiri atau ada itu sejak Fakultas Pertanian berdiri sekitar tahun 70-an. Kemudian dengan berjalannya waktu sekitar tahun 2008 dilebur menjadi agroteknologi. Padahal permasalahan hama dan penyakit tanaman yang menjadi fokus utama dari program studi ini di lapangan itu selalu ada dan tidak pernah berhenti. Dan tenaga-tenaga khusus yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu inginnya adalah dari prodi proteksi tanaman. Makanya dengan dasar itu kami memberanikan diri untuk mengusulkan pembentukan baru program studi proteksi tanaman. Dan syukur alhamdulillah bahwa pemerintah sudah menyetujui per Januari kemarin dengan SK dari Kemendikbud dan berdirilah program studi proteksi tanaman. Jadi program studi proteksi tanaman ini berdiri sebenarnya sudah cukup lama. Ya, cuma karena digabung atau melebur menjadi agrotek itu sehingga hilang program studinya. Berarti fokusnya ke mana ini, Prof? Fokusnya ke arah proteksi tanaman, jadi melindungi. Jadi bagaimana tanaman dapat dilindungi dari serangan hama dan patogen tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan sehat, dengan baik dan produksi dengan baik. Dan ini memang ilmu yang sangat dibutuhkan oleh pertanian ya. Betul, karena di dunia pertanian hanya ada dua inti, yaitu nutrisi dan obat. Nutrisi. Tapi permasalahan hama dan penyakit di lapangan sangat banyak. Ya mungkin nanti ada calon mahasiswa yang akan bertanya-tanya nih, kira-kira keunggulan dari prodi ini apa, Prof? Mengingat bahwa program studi proteksi tanaman ini ada di seluruh tanah air, ya, bahkan di luar Jawa sudah mulai berdiri sejak beberapa tahun lalu prodi proteksi tanaman. Keunggulan kami itu berupa mata kuliah, ya, di kurikulum. Terutama ada beberapa mata kuliah yang tidak dipunyai oleh program studi di luar program studi proteksi tanaman Unsud. Misalnya manajemen kesehatan tanaman, manajemen organisme pengganggu tanaman, kemudian organisme pengganggu tanaman durian. Mengingat bahwa durian adalah produk utama di Kabupaten Banyumas. Itu belum ada. Dan lagi teknologi baru, yaitu teknologi biopestisida dan metabolit sekunder. Itu juga belum ada di semua perguruan tinggi yang lain. Jadi ini merupakan satu kebanggaan, keunggulan kami. Gitu. Jadi prospeknya ini sangat bagus ya, Prof ya. Sangat bagus. Kalau dari lulusan sendiri, kira-kira nanti lulusan dari prodi proteksi tanaman ini kemana nih? Banyak. Kami yang jelas ini kami mempersiapkan lulusan ini untuk menjadi dokter tanaman. Karena saat ini sedang diproses naskah akademik untuk pembentukan program profesi dokter tanaman. Nah, kami siapkan itu karena dokter tanaman harus dari proteksi tanaman. Kemudian juga ke lembaga-lembaga yang
hanya membutuhkan lulusan dari proteksi tanaman, misalnya karantina tumbuhan, ya badan karantina tumbuhan. Lagi pula dapat menjadi konsultan, dapat berwirausaha atau wira swasta, dapat menjadi pendidik atau menjadi dosen. Kemudian juga dapat menjadi formulator pestisida. Jadi bekerjanya sangat luas. Itu. Nah, dengan segudang keunggulan itu, kemudian prospek kerjanya juga bagus. Fasilitas apa nanti untuk mahasiswa baru yang akan kuliah di prodi proteksi tanaman? Fasilitas yang ada secara umum itu ruang kuliah, ya, yang ya artinya yang nyaman lah, ber AC. Kemudian juga laboratorium yang mendukung kami, didukung dengan ada 1 laboratorium proteksi tanaman, tapi ada 3 atau 4 bidang, bidang hama, bidang penyakit, bidang nematoda, dan 1 lagi gulma nantinya. Jadi di Fakultas Pertanian yang punya laboratorium itu yang paling banyak di kami, proteksi tanaman. Kemudian didukung oleh staf pengajar yang berkualitas. Di pertanian, proteksi tanaman punya 3 guru besar. Itu doktornya juga banyak, baik itu dari dalam negeri atau luar negeri. Jadi itu yang akan mendukung kelancaran atau suksesnya mahasiswa untuk studi di proteksi tanaman. Iya. Baik, sangat prospektif sekali ya. Iya, sangat prospektif. Nah, ya. Gitu. Barangkali Prof juga bisa menyampaikan kepada kami ini proses atau rencana pengembangan ke depan seperti apa ini, Prof? Rencana pengembangan ke depan kami akan mendukung ke arah dokter tanaman. Oh, dokter tanaman. Tadi. Selain itu juga kami akan ikut di dalam Asosiasi Program Studi Proteksi Tanaman Indonesia, APSITA. Ini sudah berdiri tahun kedua atau tahun ketiga sekarang, dan akan bertukar kurikulum. Artinya kami akan membuka 1 mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain, gitu. Tapi secara daring, ya. Itu. Selain itu juga tadi kami juga akan mengembangkan ke arah terbentuknya jurusan nanti mudah-mudahan, tidak hanya prodi, gitu. Jurusan juga. Ya, karena dulu kami jurusan hama penyakit tumbuhan, gitu loh. Baik, ya. Jadi itu ke arah sana nantinya. Gitu. Oke. Kemudian untuk semester ini yang awal-awal ini Prodi Tan ini akan menerima mahasiswa berapa? Kami diperkirakan atau ditargetkan 50 mahasiswa. Oh, 50 mahasiswa. Ya. Oke. Dan kami sudah promosikan melalui Instagram atau media sosial lain, dan sudah banyak yang bertanya tentang bagaimana alur pendaftaran dengan nilai sekian apakah bisa masuk dan sebagainya itu. Jadi antusiasnya sudah cukup banyak. Peminatnya udah cukup banyak ya. Iya. Mudah-mudahan prodi proteksi tanaman ini sukses. Amin. Terima Meskipun kasih. baru buka. Iya. Prof, mengenai program studi baru ini, mata kuliah apa yang dipelajari di prodi ini? Baik, selain mata kuliah dasar MKDU, juga ada beberapa mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib jurusan agrotek, dan ada beberapa mata kuliah wajib program studi. Ya. Nah, kalau yang EKDU kan sudah jelas ya. Betul. Itu ada Pancasila, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian yang wajib fakultas itu ada seperti genetika atau dasar-dasar dan sebagainya. Nah, untuk proteksi tanaman ini akan dikhususkan bagaimana mempersiapkan mahasiswa untuk yang ke arah dokter tanaman tadi, agar dapat mengenali, kemudian mendiagnosis, kemudian mengambil keputusan untuk mengendalikan atau mencegah. Nah, ilmu dasar, ilmu-ilmu yang akan dipakai atau diajarkan kepada mereka untuk mendukung itu misalnya adalah ilmu tentang mikologi atau ilmu tentang jamur, ilmu tentang bakteri, ilmu tentang virus, ilmu tentang serangga hama, ilmu tentang pengendaliannya apa saja. Jadi pengendaliannya itu ada pengendalian secara pengendalian hama terpadu, atau ada yang secara mekanis bagaimana, kemudian secara
kultur teknis bagaimana, kemudian secara fisik bagaimana, secara peraturan bagaimana, kemudian secara pestisida, entah itu pestisida nabati, pestisida hayati, pestisida kimia, itu bagaimana semuanya. Sehingga ketika mahasiswa itu lulus, dia akan tahu bagaimana dia ketika dihadapkan satu masalah, misalnya tanaman ini sakit, lalu bagaimana dia dapat mengisolasi, mengetahui apa penyebabnya penyakit itu. Seperti seorang dokter lah, gitulah. Ya, dokter kan tahu. Cuma masalahnya dokter taunya kan dari pasien ditanya sakit apa gitu. Nah, kita kan dokter tanaman tidak bisa tanya sama tanaman. Tanaman tidak bisa berbicara. Harusnya kita yang tahu gejala atau perubahan apa yang ada di tanaman itu, sehingga kita bisa menentukan, oh ini karena ini karena itu, gitu loh. Nah, selain karena penyebab hidup tadi, ada jamur, bakteri, virus, serangga, juga ada penyebab yang tidak hidup, abiotik, misalnya karena suhu ekstrim, misalnya pengaruh El Nino, pengaruh El Nina, La Nina, kemudian pengaruh banjir, pengaruh polusi udara, pengaruh kekeringan, itu juga diajarkan bagaimana tanaman mempunyai gejala seperti itu, sehingga lengkap sudah untuk bisa membekali mahasiswa ke sana. Itu. Oke, kemudian untuk ini Prof, apakah di proteksi tanaman ini juga khusus spesifik untuk tanaman tertentu? Oh, tidak. Atau untuk secara umum ya? Umum, kita dokter tanaman tidak dikhususkan untuk tanaman padi, untuk tanaman pangan, tapi akan berkembang ke semua. Jadi tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan juga. Jadi ke semua tanaman, tidak spesifik ke sana. Makanya di dalam mata kuliah juga diajarkan pengenalan gejala pada tanaman-tanaman tersebut. Di tanaman padi apa saja, di tanaman kentang, hortikultura, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman bunga, tanaman ubi, umbi, kemudian di tanaman perkebunan semusim, perkebunan tahunan, kemudian di tanaman hutan. Kami kenalkan semua. Sehingga mereka ketika mereka lulus dan terjun ke lapangan, mereka tidak akan kaget. Gitu. Ya, tampaknya sangat menarik ya di prodi ini. Terus tadi ada semacam praktikumnya, itu gimana Prof? Untuk ya, praktikum, para mahasiswa? Praktikum jelas ada, baik itu praktikum di ilmu dasar atau ilmu terapan. Kami juga memberikan praktikumnya, baik itu di laboratorium atau di rumah kaca. Nanti kami juga sediakan fasilitas rumah kaca atau kebun percobaan untuk bisa melakukan praktek nanti, entah itu praktek mendukung kuliah, praktikum, atau praktek untuk menyelesaikan tugas akhir nantinya ke sana. Iya. Sangat menarik ya. Kalau selama ini atau mungkin dari prodi sendiri sudah ada mulai penjejakan kerjasama ke perusahaan-perusahaan? Oh ya, jelas. Ternama? Kami selalu kerjasama. Jadi kemampuan yang kami punya itu dipakai untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional atau bahkan dengan pemerintah, ya. Misalnya sebagai pelatih. Saya saja baru pulang untuk melatih tenaga diundang oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Perkebunan misalnya, ya. Kemudian juga kami juga kerjasama dengan perusahaan pestisida untuk uji efikasi, ya. Jadi pengujian efikasi entah itu insektisida, fungisida, herbisida dan macam-macam itu. Dan unsur terus terang di Indonesia yang dipilih dari sekian banyak perusahaan pestisida karena cepat. Kami pegang keunggulan cepat memberikan laporan misalnya, dan juga harganya juga lebih murah. Gitu loh. Jadi lebih disukai oleh para formulator pestisida untuk uji efikasi di sini. Belum lagi diundang untuk sebagai konsultan dan macam-macam. Jadi beberapa kerjasama ini yang ada, ya, tidak hanya di lokal tapi juga nasional. Ya, pernah saya juga menjadi anggota Komisi Perlindungan Tanaman di bawah Kementerian Pertanian. Itu. Jadi sejajar dengan Komisi Pestisida dan sejajar dengan Komisi Pengendali Hayati. Jadi gitu. Perannya sangat besar ya, iya. Untuk kedepannya juga prospeknya sangat luar Betul. biasa. Karena selama kita masih membutuhkan makan, pakaian, rumah, kalau bahasa Jawa
sandang, pangan, papan, masalah hama penyakit akan selalu ada. Oke. Dan itu yang menjadi masalah utama. Oke, iya ya. Dan mungkin ini juga perlu disosialisasikan ke generasi muda biar Ya, jangan ragu-ragu untuk kuliah di Oh, iya. proteksi tanaman Betul. unsur ya. Betul. Ya, itu. Ya. Kemudian Prof, satu lagi Prof, kira-kira untuk kedepannya ini persaingan dengan universitas lain yang punya program studi yang sama gimana Prof? Kalau kami persaingan itu bukan, kami tidak menganggap itu satu persaingan, Oke. tapi semacam kerjasama lah nanti ke sana. Kami tidak akan bersaing karena masing-masing prodi punya spesifikasi. Ya, misalnya prodi di Gajah Mada punya spesifikasi ke sana, di IPB punya ke sana dan sebagainya. Kemudian di luar Jawa untuk Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya punya spesifikasi. Kami juga punya kekhususan. Oke, nah Gitu. ini mungkin perlu ditonjolkan lagi Prof. Ya. Kekhususan dari proteksi tanaman unsur Kekhususan tadi. kami itu ada, kalau yang lebih khusus ada 4, itu manajemen kesehatan tanaman. Mereka tidak punya mata kuliah manajemen kesehatan. Bagaimana kita dapat mengelola tanaman supaya sehat. Kemudian manajemen organisme pengganggu tanaman. Bagaimana penyebab sakitnya tanaman itu dapat dikelola, dapat di-manage. Kemudian yang ketiga OPT durian, organisme pengganggu tanaman durian. Khusus durian. Mengingat bahwa durian adalah produk unggulan Kabupaten Banyumas. Di tempat lain juga belum ada. Belum ada ya Belum ada ya. durian. Kemudian yang keempat adalah teknologi biospesisida dan metabolit sekunder. Itu juga belum ada di mana-mana dan baru ada di proteksi tanaman. Oke. Itu ya keunggulan kami. Untuk durian sendiri mungkin bisa cerita Prof kepada kita kenapa mengambil durian? Ya, kita tahu bahwa Banyumas terkenal dengan durian kromo yang dikenal dengan durian bawor. Oh, Penuhnya Pak Kromo, harusnya namanya durian kromo, tapi karena kurang menjual nama itu diganti bawor, gitu kan. iya, iya. Nah, perkembangan tanaman durian saya amati sejak dari daerah sentra durian di Kabupaten Banyumas itu banyak masalah, apalagi beberapa tahun lalu ada kasus gugur daun di durian karena penyakit. Nah, dan masih banyak lagi, dan ini juga belum pernah disentuh oleh perguruan tinggi lain untuk ke arah durian. Kebanyakan mereka ke arah sayur dan sebagainya. Itu Pak. Jadi kami Artinya menganggap ya, itu. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, proteksi tanaman di unsur punya keunggulan yang punya keunggulan luar biasa. jelas. Nanti banyak ketika dibuka MBKM secara daring melalui Apsita, kami akan misalnya mengusulkan mata kuliah unggulan kami, pasti akan banyak yang ikut. Oh, oke. Karena Menarik sekali. spesifik. Itu. Iya, betul. Baik, Jen semua, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dan jangan lupa kunjungi laman spmb.unsur.ac.id untuk berbagai informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Dan jangan lupa kunjungi juga media sosial resmi Unsud. Terima kasih Prof. Lukas atas kesempatannya. Sama-sama, Saya akhiri. Pak Datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.